selamat datang di video kami. Pada hari ini, kelompok kami akan membahas salah satu teori di studi komunikasi gender, yakni teori finishing. PBB menyebutkan bahwa gender adalah urusan yang belum selesai di zaman kita. Meski sudah banyak kemajuan hukum dan sosial, ketidaksetaraan sistematik masih terus berlanjut. Dan disinilah teori finishing ini berperan. Teori finishing bukanlah doktrin tunggal, melainkan sebuah lensa analitis yang menggabungkan dua konsep utama, yakni unfinished business atau urusan yang belum selesai, dan unattainable ideal yang tidak terjangkau. Sederhananya teman-teman, teori ini melihat bagaimana media, khususnya media massa dan media sosial ini memperburuk kondisi unfinished ini dengan terus-menerus mempromosikan standar gender yang ideal tapi tidak realistis. Contohnya, media seringkali menampilkan standar kecantikan fisik dan peran sosial yang sangat ideal. Paparan terus-menerus terhadap representasi ini membuat individu merasa unfinished atau tidak cukup baik saat mereka tidak bisa mencapainya. Kondisi ini tidak hanya abstrak, tetapi memiliki dampak nyata pada kesehatan mental, seperti gangguan citra tubuh, depresi, dan kecemasan. Dengan demikian, isu gender menjadi masalah personal yang terasa unfinished di tingkat yang sangat intim. Dan dalam 2 menit ke depan, rekan saya akan menjelaskan lebih rinci tentang konsep-konsep kunci dari teori finishing ini. Melanjutkan penjelasan tadi, mari kita bedah lebih dalam 2 konsep sentral dari teori finishing. Yang pertama adalah konsep unfinished. Nah, teori ini mengacu pada gagasan bahwa masyarakat punya standar tentang kapan seseorang dianggap selesai atau lengkap dalam hidupnya. Misalnya, seseorang dianggap finish ketika sudah menikah, punya anak, atau sukses dalam karir. Sebaliknya, mereka yang belum atau tidak memenuhi standar ini dianggap unfinished. Istilah ini sering dipandang negatif, seolah individu tersebut belum sempurna atau gagal. Contohnya, perempuan lajang berusia matang sering ditanya, kapan nikah? Seolah-olah mereka tidak lengkap tanpa pernikahan. Begitu juga laki-laki yang belum mapan secara finansial, sering dianggap belum menjadi laki-laki sejati. Kedua adalah unattainable ideal, atau ideal yang tidak terjangkau. Nah, standar ini biasanya ditanamkan oleh media dan budaya populer. Misalnya, standar kecantikan perempuan yang ditandai dengan kulit putih, tubuh langsing, dan rambut lurus. Atau standar maskulinitas laki-laki yang harus atletis, berwibawa, dan sukses secara ekonomi. Nah, gambaran ini diperkuat oleh iklan kecantikan, film romantis, dan postingan media sosial yang menampilkan bahwa gaya hidup sempurna. Akibatnya, kita tanpa sadar menjadikan standar utopis ini sebagai tolak ukur keberhasilan hidup. Nah, kemudian selanjutnya rekan saya akan menjelaskan bagaimana teori ini diterapkan dalam analisis media. Keren banget kan? Sekarang yuk kita lihat gimana sih cara teori finishing diterapkan dalam analisis media. Salah satu contoh yang paling jelas adalah iklan. Iklan produk kecantikan seringkali menampilkan model yang sudah melalui proses finishing yang ekstensif, maupun dengan riasan ataupun dengan manipulasi digital. Tujuannya adalah untuk menciptakan citra kesempurnaan yang dianggap oleh masyarakat sebagai standar ideal. Iklan ini tidak hanya sekedar menjual produk saja, tetapi juga berjanji kepada konsumen bahwa dengan produk itu, konsumen dapat menyelesaikan permasalahan pada diri mereka untuk mencapai standar ideal. Selain itu, film dan televisi juga menjadi arena kerja teori ini. Finishing tidak hanya terbatas pada penampilan fisik aktor, tetapi juga pada bagaimana karakter dibentuk agar sesuai dengan stereotip gender. Seringkali karakter perempuan yang awalnya biasa akan melalui proses makeover untuk menjadi cantik dan mendapat perhatian karakter utama laki-laki seperti dalam film Imperfect dan serial True Beauty itu loh. Narasi ini secara kuat mengindikasikan bahwa validasi sosial dan romantis hanya bisa didapatkan melalui penyempurnaan penampilan fisik. Dan yang terakhir,
Media sosial adalah platform di mana teori finishing berkembang pesat. Pengguna secara aktif melakukan self-finishing melalui filter dan aplikasi pengeditan foto. Fenomena ini bahkan memunculkan istilah Snapchat dysmorphia, yang dimana pasien meminta operasi plastik untuk meniru citra diri mereka yang ada pada filter. Ini adalah bukti nyata bahwa media sosial menciptakan tuntutan sosial untuk menampilkan diri yang disempurnakan. Rekan saya akan memberikan tips praktis dan kesimpulan. Bagaimana? Menarik bukan? Lalu, bagaimana kita bisa menyikapi semua ini? Masyarakat perlu meningkatkan literasi media kritis untuk mengenali bagaimana media membentuk persepsi dan memicu ketidakpuasan diri. Penting untuk menyadari bahwa citra di media seringkali adalah konstruksi, bukan cerminan realitas. Daripada berusaha memenuhi standar yang tidak realistis, individu disarankan untuk memprioritaskan perawatan diri yang sehat dan fokus pada hal-hal yang mereka sukai dari diri mereka. Selain itu, penting untuk membangun citra tubuh yang positif dan menerima diri sendiri. Menerima dan mencintai diri sendiri adalah langkah pertama untuk membebaskan diri dari siklus unfinished self yang diciptakan oleh media. Sebagai kesimpulan, teori finishing adalah kerangka analitis yang kuat untuk memahami isu komunikasi gender. Teori ini menunjukkan bagaimana media secara sistematis memperkuat ketidaksetaraan gender dengan menyajikan standar yang tidak mungkin dicapai. Paparan berulang terhadap narasi semacam ini, seperti yang dijelaskan teori kultivasi, membentuk persepsi audiens dan memperkuat keyakinan stereotip tentang gender. Jadi dengan memahami teori ini, kita bisa lebih kritis dalam berinteraksi dengan media dan membangun persepsi diri yang lebih sehat. Ya, semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan diskusi kita bersama.